Baik, selamat malam, Bapak. Kami di sini kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas belajar pembelajaran mesin dengan judul klasifikasi lokasi indoor berdasarkan sinyal WiFi untuk aplikasi AI di bidang telekomunikasi. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Ashley Fadiayah, NIM 181230012, lalu ada teman saya Naisha Sidara Rasdewi, NIM 048, lalu teman saya lain Iqbal Alif Sofian dengan NIM 050, dan yang terakhir Yasita Hutri dengan NIM 001. Selanjutnya, berikut merupakan hal yang akan kami paparkan pada presentasi pada kali ini. Yang selanjutnya, di sini adalah latar belakang. Jadi, alasan kami memilih, tema ini untuk diangkat, yang pertama adalah masalah di bidang telekomunikasi. Jadi, penentuan lokasi secara akurat dalam gedung itu masih menjadi tantangan dalam sistem navigasi modern. GPS yang ada di luar ruangan mengalami penurunan performa dalam bangunan karena hambatan fisik seperti dinding dan langit-langit yang menyebabkan atenuasi dan multipath. Jadi sebenarnya, ada fluktuasi RSSI akibat penempatan IP yang kurang optimal dan gangguan lingkungan yang menyebabkan akurasi lokasi menjadi tidak stabil, sehingga pengguna kesulitan mengenali posisi mereka secara real time di fasilitas besar seperti kampus. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pentingnya aplikasi AI. Yang kita tahu kalau misalnya AI itu, pada abad 21 ini, dan tahun-tahun terakhir ini tuh sangat sering digunakan dan udah menjadi kebutuhan sehari-hari. Jadi AI itu dibutuhkan untuk mengenal dan menganalisis sinyal WiFi yang kompleks dan fluktuatif guna memperkirakan lokasi secara akurat serta mendeteksi area dengan sinyal lemah. Selanjutnya, jadi tujuan dari proyek kami yaitu yang pertama prediksi lokasi pengguna dalam gedung, yang kedua adalah monitoring kualitas sinyal, dan yang ketiga adalah optimasi jaringan WiFi. Selanjutnya, di sini merupakan, ide-ide tadi kami, sediakan dengan mind mapping. Pertama itu ada deskripsinya ya tadi, sistem prediksi lokasi indoor berbasis sinyal WiFi menggunakan algoritma machine learning. Yang kedua adalah fiturnya, yang pertama adalah prediksi lokasi pengguna, kedua visualisasi persebaran sinyal dan lokasi, dan yang ketiga rekomendasi optimasi infrastruktur jaringan. Lalu ada relevansi dengan telekomunikasi yang sebenarnya tadi udah belum nih, maaf. Yang pertama itu optimasi jaringan kabel WiFi, yang kedua itu pemanfaatan data SSI sebagai sumber informasi telekomunikasi, yang ketiga ada peningkatan quality of service, lalu ada pendukung layanan berbasis lokasi, lalu ada integrasi kecerdasan buatan dalam sistem telekomunikasi, dan yang terakhir adalah dukungan terhadap infrastruktur telekomunikasi cerdas atau smart network. Lalu masalah yang dapat diselesaikan yang diharapkan yaitu tadi kurangnya visualisasi data spasial untuk keputusan infrastruktur, lalu ketidakakuratan navigasi dalam gedung, lalu sinyal WiFi yang tidak stabil, lalu kurangnya sistem pemantauan jaringan WiFi, yang terakhir adalah tidak ada rekomendasi strategis untuk optimasi infrastruktur. Selanjutnya, jadi tadi ini bukan gambaran umum dari ide aplikasi yang kami buat, yaitu tadi sistem prediksi lokasi indoor berbasis sinyal WiFi dengan algoritma machine learning. Selanjutnya, tadi fitur utamanya ini merupakan spesifikasinya yaitu prediksi lokasi pengguna, lalu ada visualisasi persebaran sinyal dan lokasi. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah rekomendasi optimasi infrastruktur jaringan. Oke, selanjutnya, dan ini merupakan relevansi dengan telekomunikasi yang tadi sudah disebutkan juga, yaitu optimasi jaringan nirkabel, pemanfaatan data RSIC sebagai sumber informasi telekomunikasi, lalu peningkatan quality of service. Selanjutnya, lalu ada sebelumnya lalu ada pendukung layanan berbasis lokasi, lalu integrasi kecerdasan buatan dengan dalam sistem telekomunikasi, dan terakhir adalah dukungan terhadap infrastruktur telekomunikasi cerdas. Selanjutnya, lalu tadi ini masalah yang dapat diselesaikan. Yang pertama, tidak akuratan navigasi dalam gedung, sinyal WiFi tidak stabil, kurangnya sistem pemantauan jaringan WiFi. Selanjutnya, dan ini merupakan data flow diagram level 0 atau yang gambaran besarnya lah. Selanjutnya, jadi spesifikasinya itu dalam sistem ini tuh pengguna yang terhubung ke jaringan WiFi mengirimkan data RSSI dan informasi lokasi perangkat ke sistem. Lalu sistem memproses data tersebut untuk memperkirakan posisi pengguna dalam gedung, seperti lantai dan ruangan. Lalu hasil estimasinya itu dikembalikan kepada pengguna sebagai informasi lokal secara real time. Nanti di sistem juga akan mengirimkan notifikasi, laporan kualitas sinyal, dan rekomendasi infrastruktur jaringan kepada administrator atau tim IT atau jaringannya. Lalu si administrator ini akan menggunakan informasi ini untuk melakukan evaluasi dan optimasi jaringan, seperti penempatan ulang atau penambahan akses poin di area yang memiliki sinyal lemah. Lalu ini bukan data flow diagram untuk level 1, jadi ini lebih spesifik. Selanjutnya, itu dijelaskan bahwa sistem menerima input berupa data RSSI dari perangkat pengguna yang terkoneksi ke jaringan WiFi. Lalu data ini kemudian melalui tahap prakondisi dan pembersihan, di mana nilai RSSI yang tidak informatif diubah serta dilakukan normalisasi dan filtering data. Lalu data yang sudah diberdasarkan masuk ke dalam proses prediksi lokasi, di mana model ML seperti KNR, Random Forest, atau Gradient Boosting digunakan untuk menentukan posisi pengguna secara akurat. Lalu hasil prediksi akan dikembalikan ke pengguna sebagai informasi lokasi beserta tingkat akurasinya. Selanjutnya, sistem juga akan menjalankan proses monitoring kualitas sinyal dan menghasilkan rekomendasi teknis untuk optimasi jaringan. Lalu informasi ini dikirimkan ke administrator untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, Oke, sekarang yang bagian implementasi kode.
Pustaka yang digunakan dalam implementasi kode klasifikasi lokasi indoor berdasarkan sinyal Wi-Fi yaitu pertama ada scikit-learning untuk pre-processing pemodelan KNN, SVM, random forest, sama gradient boosting, evaluasi, dan clustering. Habis itu ada Pandas dan NumPy untuk manipulasi dan analisis data. Lalu ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data. Terus ada Volume untuk visualisasi spasial interaktif berbasis peta. Terus ada CP Warning IP Widgets untuk pendukung teknis lain. Statistik, konfigurasi, visualisasi, dan interaktivitas UI. Terus ada volume.plugins. Lalu ada datasetnya. Dataset yang digunakannya itu adalah uji indoor log, sebuah dataset publik yang berisi data sinyal Wi-Fi, WAP dari berbagai lokasi dalam gedung. Dataset ini memiliki informasi tentang billing ID, floor, latitude, longitude, user ID, dan kekuatan sinyal dari ratusan akses point. Terus karakteristik pentingnya itu banyak fitur, lebih dari 500 kolom sinyal, serta dimensi spasial dan temporal cocok untuk klasifikasi lokasi indoor. Terus algoritma atau model AI-nya itu meliputi KNN, K Nearest Neighbors, terus ada Random Forest, ada Gradient Boosting Classifier, ada Support Vector Machine atau SVM. Lalu untuk analisis area sinyal lemah kita pakai DBScan. Masing-masing model dievaluasi berdasarkan akurasi dan F1 score. Optimasi model dilakukan melalui Grid Search CV dan Randomizer CV. Lalu ada struktur kode. Yang pertama ada import pustaka dan konfigurasi awal, terus ada pemuatan dan pembersihan data termasuk handling outlier dan validasi data sinyal. Terus ada eksplorasi dan analisis awal seperti distribusi sinyal dan area sinyal lemah. Terus ada pelatihan model klasifikasi seperti KNN, Random Forest, SVM, dan gradient boosting. Lalu ada evaluasi performa model menggunakan metrik klasifikasi, ada clustering area sinyal lemah menggunakan DBScan, lalu merekomendasi penempatan AP berdasarkan hasil clustering, dan yang terakhir visualisasi interaktif dalam bentuk peta menggunakan folio. Selanjutnya adalah simulasi dan hasil. Simulasi dilakukan dengan melatih beberapa model klasifikasi seperti KNN, Random Forest, dan SVM menggunakan data pelatihan yang telah diproses. Nah, setelah pelatihan, model-model itu diuji pakai data uji untuk mengevaluasi performa berdasarkan metrik akurasi dan F1 score. Nah, si evaluasi ini tuh nunjukin kalau KNN dan Random Forest itu masih performa yang sangat tinggi dengan akurasi dan F1 score itu mendekati 100%. Di samping itu, SVM itu juga sebenarnya dilibatkan dalam proses pelatihan, tapi hasilnya itu nggak ditampilkan secara eksplisit dalam output simulasinya. Nah, di proses simulasi itu, model-model klasifikasi itu kan diuji dalam dua versi, yaitu yang basic sama optimize. Nah, model basic ini tuh ke versi apa ya? Dia tuh versi default dari masing-masing algoritma tanpa penyesuaian terhadap parameter internalnya. Nah, sedangkan kalau optimize itu tuh dia melalui proses tuning hyperparameter seperti pencarian nilai terbaik menggunakan grid search atau randomized search. Nah, tujuan dari optimasi ini tuh untuk meningkatkan performa model baik dari segi akurasi, F1 score maupun efisiensi dalam mengenali pola data pada data sinyal Wi-Fi. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa performa masing-masing model itu sebenarnya tergolong sangat baik. Nah, untuk KNN di versi basic akurasinya tuh mencapai sebesar 98,78% dengan F1 score yang sama. Itu nunjukin kalau meskipun tanpa tuning, model itu udah mampu mengenali pola dengan baik. Tapi setelah dilakukan optimasi, akurasi dan F1 score itu meningkat jadi 99,73%, yang itu tunjukin kalau pemilihan jumlah neighbor dan parameter lain itu sangat mempengaruhi performa dari model ini. Selanjutnya pada random forest, baik dalam versi basic maupun optimized itu sama-sama mencapai akurasi dan F1 score yang sebesar 100%. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini tuh nunjukin kalau kekuatan algoritma ini tuh bisa menangani data berdimensi tinggi kayak data sinyal Wi-Fi. Bahkan nggak perlu tuning yang lebih lanjut. Terus untuk gradient boosting itu juga nunjukin performa yang bagus banget dengan versi basic yang bagus banget, yaitu F1 score mencapai 100% dan optimasinya juga sama. Nah, ini tuh mengindikasikan kalau model itu sangat efektif dalam mengurangi kesalahan klasifikasi dan sangat stabil performanya terhadap data yang digunakan. Secara keseluruhan, KNN, Random Forest, dan Gradient Boosting itu nunjukin hasil klasifikasi yang sangat akurat. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah membersihkan data pakai KNN, Random Forest, dan Gradient Boosting, selanjutnya itu kita mau menganalisis area dari sinyal lemah. Nah, bisa kita lihat nih di grafik yang di sebelah kiri, yang before cleaning ini, itu kan kelihatan kalau hampir seluruh data itu awalnya punya jumlah nilai valid yang sama, itu sekitar 520. Itu merupakan indikasi adanya anomali atau noise. Nah, karena dalam kondisi nyata jumlah sinyal aktif itu harusnya bervariasi tergantung lokasi. Nah, tapi setelah dilakukan proses pembersihan data alias cleaning, itu grafik yang di sebelah kanan ini itu nunjukin distribusi jumlah sinyal valid yang jauh lebih wajar dan menyebar, berkisar antara 25 sampai 50 WAP aktif per baris. Hal ini nunjukin kalau data yang digunakan untuk analisis selanjutnya itu udah bersih. Nah, selanjutnya data yang tadi udah bersih itu, kita identifikasi area sinyal lemah menggunakan ambang minus 80 dBm, dan hasilnya menunjukkan bahwa 100% area dalam data itu mengalami sinyal yang lemah, dengan konsentrasi tertinggi ada di lantai 1 dan 2, serta yang paling dominan itu terjadi di gedung 2. Terus untuk memberikan gambar spasial dari hasil tersebut, di bagian kanan atas ini, itu menampilkan visualisasi lokasi dari area sinyal lemah. Titik merah yang ini tuh nunjukin posisi geografis area dengan sinyal di bawah ambang batas minus 80 dBm, dan kelihatan kalau titik-titik ini tuh tersebar luas dan membentuk suatu pola tertentu. Hal ini mencerminkan lokasi-lokasi di dalam bangunan yang mengalami penurunan kualitas dari sinyal.
Selanjutnya, setelah mengetahui sebaran sinyal lemah secara umum yang tadi, kita tuh mau mempetakan posisi setiap lokasi berdasarkan ID gedung melalui visualisasi spasial. Nah, di gambar kiri yang atas ini tuh menunjukkan persebaran titik-titik lokasi di 3 gedung yang berbeda, yaitu building 0, building 1, sama building 2, yang masing-masing dikelompokkan dengan warna yang berbeda-beda, yaitu ini warna merah, yang warna biru, sama warna hijau. Nah, terus di sisi vertikal bangunan, di grafik kanan atas yang ini, itu menampilkan distribusi jumlah area sinyal lemah berdasarkan lantai yang terlihat bahwa di lantai 1 dan 2 itu mendominasi jumlah area yang bermasalah. Hal ini tuh selaras sama hasil statistik pada analisis yang kita bahas sebelumnya. Nah, untuk menganalisis pola sinyal lemah secara lebih detail lagi, kita lakukan proses clustering dengan menggunakan algoritma dbScan. Nah, hasil itu ditampilkan pada gambar kanan dan bawah yang di sini. Itu kan di sini ada titik-titik bintang. Nah, itu nunjukin lokasi dengan sinyal lemah yang telah dikelompokkan ke dalam 65 klaster yang berbeda. Nah, setiap klaster itu tuh nunjukin satu kelompok area yang bermasalah yang secara geografis tuh berdekatan. Dari hasil clustering tadi, kita bisa dapetin fitur rekomendasi penempatan akses point. Nah, di gambar kiri sini tuh itu nampilin daftar koordinat yang ada longitude dan latitude-nya, yang dimana itu garis lintang sama garis bujur untuk tiap klaster. Terus ada lantainya juga sama jumlah titik yang tercakup. Nah, selanjutnya sebagai bentuk implementasi dari hasil analisis dan simulasi, kita membuat visualisasi peta interaktif berbasis web menggunakan library volume. Nah, itu untuk menampilkan data secara lebih geografis. Nah, tujuannya itu untuk menjembatani hasil teknis yang telah diperoleh ke dalam bentuk visual yang mudah dipahami, informatif, dan siap digunakan sebagai bagian dari aplikasi atau sistem monitoring jaringan. Nah, peta itu dilengkapi berbagai fitur interaktif yang bisa kita kendaliin pakai beberapa widget. Salah satunya itu ada cluster marker, heat map, sama weak signal area, sama rekomendasi access point. Terus di setiap marker ini tuh sebenarnya ngejelasin detail lokasi, lantai, ID gedung, sama kekuatan sinyal tertinggi dan terendah yang kita terima di titik-titik tersebut. Nah, di sini tuh kan ada titik-titik hijau yang ada gambar sinyalnya. Nah, ini tuh menandakan titik rekomendasi access point yang disertai estimasi cakupan kayak contohnya yang di sini itu dia kan ada tulisannya perkiraan cakupan sekitar 42 titik area lemah. Nah, yang artinya itu tuh kayak di titik itu ada sekitar 42 titik area lemah dan itu kita masukin ke cluster. Nah, untuk lebih jelasnya akan di share screen peta interaktif. Oke, share screen ya. Bentar. Ya. Udah kelihatan? Belum. Udah kelihatan belum? Bawa. Oke. Udah kelihatan kan tapi? Kelihatan. Nah, Sabar. coba diklik minusnya. Minus. Dikecilin. Nah, disitu kan kelihatan. Coba diklik heat map-nya. Satu aja ya. Heat map, fitur heat map. Oke. Nah, tadi itu kan di awal kita pengen bikin di mana kita tuh bisa ngeliat heat map. Nah, heat map ini tuh kayak persebaran dari kayak ada sinyal lemah sama sinyal yang kuat. Nah, kita tuh mau ngelihat di titik mana yang ada sinyal lemah sama sinyal kuatnya. Nah, itu bisa juga dilihat dari heat map. Lagi zoom out. Kecilin lagi. Kecilin. Nah, itu kan ada kayak biru-biru. Nah, biru-biru itu nunjukin kalau di situ tuh berarti ada titik sinyal yang lemah. Coba dipencet yang biru. Nah, itu ada tulisan kan weak signal area. Ada di lantai berapa sama ada di building berapa. Coba diklik yang hijau. Hijau ini. Bukan, yang ada sinyalnya. Ini. Iya. Nah, itu kan kayak karena di area situ tadi tuh banyak sinyal lemah. Nah, ternyata di situ tuh kita nemuin satu titik akses point. Nah, itu ada di lantai 3 yang perkiraan cakupannya ada sekitar 59 titik area lemah. Coba diklik yang kuning. Udah klik yang merah. Nah, di situ kan kelihatan ada user ID, bisa kayak user ID itu lagi ada di mana, di building berapa, di lantai berapa, terus sinyal terkuat yang dia tangkap tuh berapa, sinyal terlemahnya berapa, dan kita juga bisa ngelihat garis lintang sama garis bujurnya dia. Nah, coba dikecilin, Bar. Dikecilin petanya. Kecilin. Nah, di sini tuh kan sebenarnya kelihatan kalau peta ini tuh terletaknya di utara. Benar-benar dia tuh cuma ada di atas doang dan dia kayak seolah-olah nggak nunjukin di lokasi manapun. Kayak harusnya kan kalau sebuah peta itu kan kayak dia tersebar di beberapa titik dan kelihatan itu ada di daratan. Nah, sedangkan kalau itu petanya kayak dia tuh ada di atas doang, ada di bagian utara doang. Nah, itu kenapa? Itu karena sebenarnya dataset ini tuh si longitude sama latitude-nya itu tuh cuma mencakup koordinat lokal, bukan global. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan ditaruh di peta volume itu kurang cocok. Makanya harusnya tuh
cuma sampai di bagian visualisasi yang tadi ada cluster-cluster sama bintang-bintang yang tadi, cuma sampai di situ doang. Cuma agar memudahkan untuk memahami hasil ini, maka dibuat peta interaktif. Dan ini juga bisa apa ya, bisa dilihat juga kayak kalau misalkan pakai heat map gimana, terus kalau misalkan kita mau rekomendasi akses point itu gimana, itu bisa dipakai di sini. Nah, next lanjut. Udah nih. Halo? Next, udah deh. Kumpulan dan saran, di mana di sini membahas tentang ringkasan hasil proyek. Di sini simulasi menggunakan beberapa model klasifikasi seperti Kinner dan Klein and Random Forest dan Gradient Boosting menunjukkan hasil yang sangat baik. Model Random Forest dan Random mampu mencapai akurasi yang baik hingga 100% baik dalam versi basic maupun optimized. Model Klein juga menunjukkan performa yang sangat baik dengan akurasi meningkat dari 98,78% menjadi 99,73%. Ini menunjukkan bahwa metode klasifikasi yang digunakan sangat efektif dalam mengenali pola sinyal Wi-Fi untuk estimasi lokasi. Next. Hanya ada keterbatasan aplikasi. Di sini tuh dataset yang digunakan terbatas pada lingkungan dan skenario tertentu. Misalnya satu atau beberapa gedung kampus. Terus yang kedua, model SVM tidak dievaluasi sepenuhnya sehingga performanya tidak dapat dibandingkan langsung. Terus yang ketiga ada pengaruh noise sinyal dan kondisi lingkungan nyata. Next. Dan terakhir ada saran dan pengembangan. Yang pertama, gunakan dataset yang lebih beragam dari berbagai lokasi dan kondisi nyata untuk meningkatkan generalisasi model. Terus yang kedua ada evaluasi model lain seperti support vectors machine. Terus yang ketiga ada tambahkan fitur-fitur tambahan seperti penggabungan dengan data sensor atau pendekatan ensemble untuk meningkatkan ketepatan lokasi. Terus yang terakhir ada buat sistem real-time berbasis web atau mobile untuk implementasi langsung dengan visualisasi lokasi secara langsung. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, guys.